semuanya, kembali lagi di video saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi manajemen proyek 3 dan 4 dalam membuat HTML dengan Notepad. Selamat menonton. Nah, proyek 3 di sini dia proyek web atau HTML dengan menggunakan Notepad. Nah, dalam membuat HTML dengan menggunakan Notepad, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuliskan setiap script yang ada. Berikut adalah tag-tag dalam membuat web. Yang pertama ada HTML, Hypertext Markup Language adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Kalau ada head, dia digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Body, dia digunakan untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di website. Nah, isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan sebagainya. Lalu TR, dia perintah untuk membuat garis, TD, dia membuat kolom pada tabel, I, untuk memiringkan huruf atau italic, lalu O, dia menggaris bawahi huruf atau underline, lalu tabel, dia membuat tabel pada halaman web, P sebagai paragraf, BR sebagai perintah untuk memasukkan satu garis kosong tambahan, lalu U, dia perintah untuk membuat daftar tidak beraturan, lalu Li, perintah untuk membuat daftar, A, tempat di dalam dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink, lalu All, dia perintah untuk membuat daftar berurutan. Nah, bagian-bagian dari dokumen HTML sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian kepala, yang kedua ada bagian tubuh. Bagian kepala memberikan informasi mengenai perangkat lunak, browser, atau penjelajah. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Lalu sedangkan bagian tubuh, dia memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang yang merupakan halaman web. Jadi di dalamnya ada gambar, tabel, link, dan semua itu terletak di dalam bagian tubuh. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat HTML dengan Notepad. Yang pertama, kita buka dulu Notepad. Di sini saya klik Start, lalu cari Notepad, lalu kita klik. Nah, lalu kita tulis untuk baris ke-1 sampai ke-5. Line 1 kita pakai HTML untuk sebagai agar HTML-nya itu bisa terbuat. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir. Itu nanti di awal di line 01 ada HTML, lalu di line akhir nanti juga ada HTML untuk membentuk script HTML tersebut. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, maka browser tersebut tidak akan menemukan sampai perintah terakhir. Nah, untuk baris 1 sampai 5 ini dia menunjukkan judul web, yaitu University Pizza, dan mulai bagian tubuh kode HTML. Di sini The University Pizza, dia merupakan judul dari web tersebut. Lalu untuk baris ke-6, dia merupakan penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Lalu baris A sampai dengan A6 sampai dengan top of page. Lalu ada /A, dia merupakan jangkar. Perintah A berarti anchor atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah link. Lalu untuk baris ke-7, berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P. P align center, jadi paragraf ini akan terletak di tengah, yang disejajarkan di bagian tengah di halaman web. Lalu pada baris ke-8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop down, dan dapat juga mengubah warna University Pizza menjadi merah. Lalu pada baris 10 dan 11, kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal, yaitu pada baris 10 dan perataan paragraf awal atau baris 11. Jadi ini untuk mengubah font size. Jadi di sini line 8 mengubah font size menjadi 3 dan colornya diubah menjadi merah. Lalu font size dan color ini berfungsi pada tulisan Universitas Pizza. Lalu untuk mengembalikannya lagi, kita ketik lagi font, lalu kita tutup dengan P.
Lalu pada baris 12 kita menggunakan perintah line break atau BR untuk memasukkan satu baris kosong tambahan untuk membuat daftar yang tidak beraturan pada baris 13 dan memberinya judul location. Nah, lalu membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah LI. Nah, dapat dilihat bahwa perintah unordered list dimatikan pada kode pada baris 17. Nah, ini BR untuk memasukkan satu baris. Jadi, habis paragraf universitas pizza tersebut nantinya tampilannya akan ada satu baris kosong kayak enter gitu. Nah, lalu selanjutnya ditulis location, library, recreation center, dan 101 North Main. Lalu pada baris 18 ini kita akan membuat sebuah tabel. Nah, tetapi pada baris 19 kita memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping, small, medium, large dalam huruf miring. Ini untuk perintah untuk memberitahu HTML untuk membuat sebuah baris. Nah, pada tabel 18 juga jika perintah bertuliskan tabel bersama dengan 1, maka pembatas tipis akan dihasilkan. Tapi jika tabel bersama dengan 10, maka pembatas tebal akan dihasilkan. PR pada baris 19 ada perintah untuk memulai baris baru. Lalu pada baris 20 hingga 23, dia membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili sebuah kolom. Sel tabel data ditandai dengan TD, seperti yang ditunjukkan pada baris 20 ini, TD. Lalu judul pada baris 20 berformat huruf miring. Perintah I dan perintah /i di sekeliling kata-kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. Jadi ini untuk membuat huruf topping sendiri itu menjadi miring. /i untuk menutup dari huruf miring tersebut. Lalu untuk perintah /tr pada baris 42 itu untuk menonaktifkan memulai baris baru, dan perintah /tabel pada baris 43 itu menonaktifkan memulai tabel baru. Jadi ini untuk menutup tabel dan baris yang sudah kita tulis sebelumnya tadi. Lalu untuk memasukkan sebuah gambar dalam HTML, kita dapat memanggil dengan perintah image. Nah, gambar tersebut bersumber dari pizza1.png. Ini di sini gambar yang saya miliki, namanya pizza1.png dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. Jadi, gambar dan file HTML yang kita buat ini harus pada satu tempat yang sama, tidak boleh terpisah. Nah, img sendiri merupakan singkatan dari image, dan SFC dia merupakan singkatan dari source file atau file sumber yang berisikan gambar tersebut. Lalu pada baris 44 dia membuat paragraf yang terletak di belakang halaman web. 45 dia memberitahu HTML untuk menggunakan file pizza1.png tanpa pembatas, dengan kata lain border sama dengan 0. Lalu pada baris 46 dia menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata. Nah, lalu untuk selanjutnya kita tulis daftar berurutan by order from us, ditujukan pada baris 47 sampai 51. Baris ini dimulai dengan OL by order from us sebagai judul daftar. Lalu daftar yang berurutan atau disebutkan dengan OL. Jadi ini by from order us harus kita masukkan. Line 48, it is the best pizza I will ever taste, dan selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah link. Dua link yang pertama akan sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris 52 dan 54 merupakan perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Ini merupakan perintah di mana perintah ini akan menghasilkan tulisan kontak us itu akan berada di sebelah rata kanan. Lalu hyperlink yang kedua pada baris 56 adalah situs web fiktif. Misalnya contohnya adalah www.myschool.edu. Lalu jangan lupa memakai http://. Nah, tapi jika meninggalkan HTTP tersebut, maka link tidak akan bekerja.
Lalu selanjutnya pada baris 59 dia membuat hyperlink dengan poin referensi top of page. Karakter pagar pada hyperlink. Hashtag top of page memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Jadi pada pagar ini, jika kita klik go to top of page, maka munculnya adalah halaman web itu sendiri. Lalu dua baris terakhir berisikan perintah /body dan /html. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Nantinya jika ini tidak dimasukkan, maka web yang sudah kita buat tadi tidak akan bisa berjalan. Web yang kita buat tadi tidak akan bisa berjalan, makanya ini harus dimasukkan di dalam codingan ini. Nah, lalu untuk menyimpan script yang sudah kita buat tadi, kita klik file, lalu kita pilih save as atau simpan sebagai. Nah, lalu masukkan nama file yang ingin kita pakai, lalu jangan lupa untuk diketik .htm agar bisa dibuka di dalam sebuah browser. Nah, untuk simpan sebagai jenisnya kita pilih di semua file. Lalu kita klik simpan. Nah, lalu kita buka, maka ini adalah tampilan bagaimana sebuah web yang sudah kita buat tadi. Seperti ini tampilannya. Nah, kelebihan dan kelemahan dari Notepad sendiri, dia kelebihannya adalah keharusan mempelajari perintah-perintah. Maaf, ini terbalik. Untuk kelebihannya sendiri, dia kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web itu bekerja. Sedangkan kelemahannya, dia harus mempelajari perintah-perintah HTML dan proses dalam pembuatan kode. Nah, lalu selanjutnya proyek 4, kita membuat formulir survei web atau HTML siswa. Nah, berikut adalah skrip untuk membuat HTML siswa. Sini sama, kita dimulai dengan HTML, lalu head, lalu body juga jangan lupa, lalu di akhirnya, lalu selanjutnya juga ada form, karena di sini kita akan membuat sebuah formulir, maka harus ada perintah form di sini. Lalu di akhirnya juga jangan lupa ditutup /form, /body, dan /html. Nah, pada form ini hampir sama dengan proyek 3, tapi perbedaannya pada baris 6 dan 47 di mana kode HTML tersebut menggunakan formulir. Di line 6 dan line 47 dia menggunakan form. Sedangkan tadi di proyek 3 tidak ada kata-kata form di sini. Nah, perintah ini digunakan untuk memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Jadi halaman web yang kita buat ini nantinya akan merekam semua data-data yang sudah di-input oleh pengguna. Lalu pada baris 14 dan 18 dia merupakan perintah untuk menangkap input field name dan email. Untuk name dan email. Lalu pada baris 23 sampai 26 nantinya jika dijalankan di browser web akan menandakan tombol radio atau radio button yang digunakan untuk pilihan tempat eksklusif satu sama lain. Nah, lalu dalam baris 23 sampai 26 dia menampilkan tingkatan kelas dari freshman, sophomore, junior, dan senior. Lalu pada frasa value pada baris 23 ketika lingkaran sebelum frasa freshman dipilih, maka komputer itu memasukkan nilai FR pada field school year. Nah, pengguna halaman web akan melihat tulisan freshman, tetapi di dalam sebuah browser, dia akan melihat nilai FR ketika lingkaran dipilih. Jadi pada tampilan ketika pengguna membuka web tersebut, maka tulisannya itu freshman, tapi di dalam sebuah browser itu dia mencatatnya nilainya sebagai FR. Nah, kata check pada baris 23 akan menyebabkan halaman web memiliki tombol radio yang memiliki tanda cek pada freshman dari awal. Jadi ketika kita memilih freshman misalnya di tombol radio, maka selanjutnya itu di bawahnya, di line di bawahnya nantinya akan muncul tombol cek, di mana jika freshman itu dipilih maka cek itu juga akan dipilih. Lalu pada baris 29 dan 30 akan dibuat kotak cek untuk form tersebut, di mana kotak cek tersebut dibuat untuk memilih
live on campus atau do you own a car. Nih, di checkbox kita memilih apakah dia di live on campus atau do you own a car. Lalu pada baris 33 dan 38 dibuat menu drop-down atau kotak pilihan untuk membuat pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif ketika pengguna mengklik ikon daftar drop-down. Nah, ini 33 sampai 38 untuk memilih. Ini option. Lalu pada baris 42 terletak di awal dan di akhir area teks. Jika baris 42 ini dihilangkan, maka tidak akan terdapat teks di awalan pada area teks. Lalu pada baris 45 terdapat berita submit, di mana nilai yang ditampilkan pada tombol yang dihasilkan oleh berita ini adalah submit response. Dengan mengklik tombol submit, maka hanya akan mengeset ulang halaman web yang berisi formulir tersebut, tetapi datanya sudah tersimpan. Nah, lalu pada baris ke-46 terdapat berita reset, di mana jika kita mengklik tombol ini akan mereset ulang semua pilihan pada isian di awal, jadi belum tersimpan. Lalu untuk menyimpan HTML yang sudah kita buat tadi, kita sama langkah-langkahnya seperti proyek 3, kita save as, lalu kita tulis nama file kita. Di sini saya pakai slipper.htm. Jangan lupa simpan sebagai jenisnya, pilih semua file, lalu klik simpan. Lalu untuk membuka HTML yang sudah kita buat tadi, seperti ini tampilannya. Sini ini namanya tombol radio button, di sini namanya checkbox. Di sini menu drop down. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun terlalu cepat dalam menjelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.